Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Iya, pemirsa, untuk membahas mengenai misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia, kami akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, selamat malam, Mas. Baik, Mbak Dina, seberapa kuat diplomasi Presiden Jokowi untuk membawa perdamaian ini di Ukraina dan Rusia? Situasi masih terus meningkat ya ketegangannya antara Rusia dengan Ukraina. Dalam pengamatan saya, setiap ada ruang untuk bicara soal Ukraina maupun Rusia, kedua belah pihak, termasuk juga negara-negara Uni Eropa, itu sangat tegas mengatakan tidak ada ruang untuk diplomasi pada saat ini. Mereka sangat waspada bahwa satu langkah saja mereka lengah, maka Rusia bisa menguasai jauh lebih banyak wilayah lagi, bukan hanya di Ukraina, tapi juga ke wilayah yang lain. Jadi ini satu hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya ruang dialog itu sudah sangat sempit ya dibuatnya. Jadi kalau kita lihat peranan Pak Jokowi saat ini sangat-sangat penting untuk pertama, sebelum kita bicara soal perdamaian dan hasilnya yang bisa kelihatan, pertama-tama harus dilihat harus ada pengalihan pembicaraan. Karena kalau kita bicara langsung ke soal yang sensitif bagi kedua negara, entah itu soal wilayahnya, entah itu soal pengiriman senjatanya, maka responnya langsung negatif. Jadi artinya harus ada pendekatan lain ya, Mbak Dina ya? Ya. Jadi harus ada pendekatan lain sebenarnya gitu ya? membuka ruang untuk bicara yang lain gitu. Ya. Ya, apa itu misalnya? Ekonomika atau apa? Apa yang kemudian memperkuat ikatan antara ketiga negara ini? Kepentingan Indonesia di Ukraina, kepentingan Ukraina ke Indonesia, dan juga Rusia dengan Indonesia. Pemulihan perekonomian mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat di satu sisi semuanya sama-sama pengen bisa keluar lah dari perang dan survive dari perang dengan kondisi yang boleh dikatakan rakyatnya bisa melakukan pemulihan lagi lah secara infrastruktur maupun secara ekonomi. Dan itu mustahil bisa dilakukan kalau mereka terus melakukan serangan yang pada akhirnya memperburuk jalur logistik, memperburuk kerjasama dengan negara-negara di belahan dunia lain. Dan di kawasan kita sendiri sebagai pasar ya buat banyak-banyak produk di berbagai belahan dunia, intinya situasi juga semakin mencekam ya secara ekonomi. Jadi kalau kita tidak hati-hati, sebenarnya apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat dan Rusia saat ini dampaknya pasti ke kawasan. Saya mau mengutip sedikit satu perkembangan terbaru di pertemuan NATO ya hari ini, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kalau tidak disela dengan pembicaraan yang lain, mereka terus bicara soal kompetisi persenjataan yang mencemaskan. Mereka sudah siap-siap bicara terkait dengan China misalnya yang perlu diantisipasi juga sebagai kekuatan militer yang patut diwaspadai oleh NATO. Ini satu perkembangan yang kurang baik ya buat global. Karena kalau kita biarkan pembicaraan ini terus berkembang, berarti dampak dari perang Ukraina dan Rusia bukan lagi lokal, bukan hanya di wilayah Eropa, tapi juga sudah meluas ke tingkat global. Oke. Apakah kemudian kalau tadi Mbak Dina katakan ada pendekatan soal rantai pasok makanan ini yang berdampak karena konflik di Ukraina dan juga Rusia ini, artinya pendekatan ekonomi menjadi satu-satunya menjadi pendekatan yang paling tinggi prioritasnya untuk bisa diterima? Kita sudah coba waktu itu pendekatan kemanusiaan ya. Tapi sayangnya pendekatan kemanusiaan sepertinya luput atau dianggap kurang menjadi hal yang sebanding begitu dengan utilitarian atau kepentingan yang lebih besar lah, yang dianggap jauh lebih penting prioritas buat negara-negara NATO gitu. Jadi kalau kita bicara, ini menarik juga memang perkembangannya kalau saya lihat, berarti logika yang dipakai oleh negara-negara NATO itu adalah kepentingan dari soal security itu dianggap jauh lebih prioritas ketimbang urusan-urusan lain yang non-militer.
Dan ini jelas akan memakan lebih banyak korban ya, bukan hanya korban nyawa di lokasi perang, tapi Eropa sendiri sebenarnya penduduknya sudah banyak yang jatuh sebagai korban ya. Negara-negara yang tidak mampu mengatasi masalah fiskal di dalam negerinya, dan penduduknya juga kehilangan pasokan energi maupun pangan, itu sebenarnya sudah kena dampaknya. Nah ini menggambarkan bahwa urusan ekonomi ini kalau dibiarkan, tidak dibicarakan, tidak diangkat mappingnya secara global, itu luput betul-betul dari pandangan, omongannya akan terus mengarah pada militer. Padahal nggak mungkin ada solusi dari pembicaraan seputar kompetisi militer. Ya, apa kira-kira substansi yang paling bisa diterima, yang bisa mempersuasi Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Saya kira strategi yang paling umum biasa dipakai pada saat ketegangan sedang tinggi seperti sekarang, pertama-tama itu mendengar. Dan kita datang ke sana, Indonesia datang, Presiden Joko Widodo datang dengan intensi untuk mencari solusi. Jadi apapun yang ada dalam benak para pemimpin itu harus kita gali, perspektif jangka panjangnya apa mereka sebenarnya, jangka pendeknya apa, lalu kita cari celahnya di mana untuk Indonesia mengingatkan mereka bahwa di luar sana ada berbagai macam support yang bisa diberikan oleh negara-negara lain, tapi tidak dalam bentuk senjata. Jadi kalau dalam kacamata yang berbeda itu kemudian mulai ada sedikit saja celah bisa diterima, pembicaraan bisa dilanjutkan gitu. Dan ini yang kita perlu hintnya ya, perlu clue-nya dari kunjungan seperti ini, karena kalau dilihat dari pembicaraan media massa saja itu nggak akan kelihatan. Ini udah tertutup semua narasinya sesuai dengan narasi yang ingin dikembangkan oleh kedua belah pihak itu, sangat-sangat hitam putih. Padahal dunianya nggak seperti itu sebenarnya. Ada banyak cerita in between. Kita juga sama-sama pengen keluar dari krisis ini. Kita tahu betapa parahnya ya kalau urusan teritorial itu sudah menyangkut harga diri negara. Cuman memang kalau itu diteruskan kan efeknya langsung ya ke warga negara, bahkan meluas ke global. Jadi sama harus dicari jalan keluarnya gitu. Itu pentingnya datang untuk bisa merasakan langsung clue-nya di mana gitu, petunjuknya di mana untuk mencari solusi itu. Iya. Mbak Dina, banyak analis yang mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu momentum karena konflik di Ukraina ini tidak selesai dalam waktu singkat. Prediksi di Kremlin waktu itu bisa tuntas dalam waktu singkat. Sekarang berlangsung cukup lama, yang kemudian itu berdampak juga terhadap kredibilitas kedua pimpinan negara ini, Ukraina dan Rusia. Sampai kapan kemudian ujungnya, timingnya apa, momentumnya apa? Ini menurut saya satu hal yang kita cermati sekarang adalah negara-negara anggota NATO yang lain. Negara anggota NATO yang lain ini melakukan gerakan-gerakan sendiri yang juga kalau tidak diwaspadai sebenarnya bisa memprovokasi atau membuat Rusia jadi jauh lebih berani. Rusia itu punya pengalaman pahit ya beberapa kali di dalam pertempuran di Eropa yang menempatkan mereka dalam posisi yang tidak diuntungkan karena dibetray gitu ya, dikhianati gitu. Jadi strategi seorang Putin sepertinya dia ingin keluar ya dari kemungkinan Rusia diperlakukan sebagai yang sama, apalagi di bawah kepemimpinan Putin posisi ekonomi Rusia juga sudah mengalami perubahan lah menjadi sesuatu negara yang betul-betul punya atau dipandang, disegani gitu. Bukan berarti posisi ini benar ya, saya hanya menceritakan bahwa hal ini kenyataannya begitu. Jadi starting point Rusia saat ini berbeda dengan Rusia 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu, apalagi pada saat Perang Dingin, beda. Nah, satu lagi, Cina. Cina ini betul-betul berkali-kali sekarang disebut-sebut terus. Kita harus waspada dengan narasi yang dikembangkan oleh negara-negara NATO. Apakah betul-betul ini pancingan juga ya untuk China, untuk entah dia berusaha menunjukkan sedikit saja dia salah langkah mengatakan sesuatu yang support Rusia misalnya, bisa jadi ini menjadi tanda gitu ya, sinyal bahwa artinya NATO perlu bergerak lebih luas lagi, bukan hanya di kawasan Eropa, tapi bisa masuk ke Asia. Ini yang paling kita tidak mau. Dan itu tentu tidak diharapkan. Jadi kawasan kita
sangat-sangat tidak diharapkan. Itu yang saya kira juga jadi agenda tambahan ya, karena ini dinamikanya baru kemarin. Dan Turki pun dalam posisi mengambil keuntungan juga dalam situasi ini ya, karena ada perluasan NATO mendadak ke Finland dan Swedia. Jadi ini perkembangan baru yang harus diwaspadai juga. Oke, satu hal lagi, ada message yang dikirim oleh para pemimpin G7 dalam pertemuan di Jerman kemarin. Apa kemudian kira-kira respons dari Putin, dari Kremlin? Kremlin berarti melihat bahwa G7 ini berusaha terus menyolidkan, melakukan konsolidasi ke dalam dan memperluas area pengaruhnya sampai ke wilayah-wilayah yang belum menjadi anggota NATO, yang saya sebut tadi Swedia dengan Finland. Dan kita tahu kalau sudah bicara soal perluasan tiba-tiba, maka berarti ada konsesi, ada transaksi lah yang terjadi, yang kita tidak tahu persisnya apa karena tidak dicantumkan, tidak disebut di media massa. Tapi pastinya itu satu hal yang berarti secara eksklusif diberikan kepada suatu negara demi mendapatkan dukungan. Nah, hal yang seperti ini yang pada umumnya kurang kondusif untuk mencapai satu perdamaian, karena pada akhirnya siapa yang bisa dapat deal lebih banyak, dialah yang paling diuntungkan. Nah, situasi yang hari ini kita lihat di tingkat global, ini kan bukan menyangkut siapa yang terdampak langsung aja ya, yang berhasil mendapatkan keuntungan langsung, tapi dampak yang unintended atau tidak disengaja, itu justru yang harus kita antisipasi. Gitu. Indonesia tidak punya kepentingan langsung terkait menjadi anggota NATO atau mendapatkan jalur pasokan energi langsung gitu dengan harga yang otomatis lebih murah, enggak juga gitu. Tapi kalau kita tidak mengatakan sesuatu, kita tidak memastikan bahwa negara lain itu juga bisa punya akses walaupun tidak punya transaksi langsung, itu yang akhirnya dampaknya global tadi yang saya bilang. Oke, baik Mbak Dina Prapto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari Ukraina dan juga di Rusia, di Moskow dalam lawatan Presiden Jokowi ke sana. Karena kami masih akan nantikan juga apa hasil pertemuan dengan Presiden Zelensky dan juga nanti Presiden Putin. Terima kasih, selamat malam.